Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ruang Risiko dan Akal Sehat. Beberapa minggu yang lalu ada tamu datang ke rumah saya yang kebetulan dari Yayasan Dana Pensiun bank pemerintah yang sangat besar, dan juga sekalian dengan persatuan pensiunnya. Mereka bertanya kepada saya, karena mereka kebetulan tahu bahwa waktu saya masih aktif bekerja, saya memegang divisi pemasaran di suatu bank pemerintah. Mereka bertanya kepada saya, "Pak, apakah dana pensiun dan persatuan pensiun masih memerlukan marketing atau pemasaran?" Saya langsung menjawab, yes, masih sangat memerlukan pemasaran. Bukan hanya keharusan, tapi menurut saya itu adalah kewajiban. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa dana pensiun maupun persatuan pensiun seringkali alergi dengan kata-kata marketing, karena mereka berpikir seolah-olah marketing itu hanya milik dari produk komersial, dari perusahaan asuransi maupun dari perbankan atau investasi retail. Padahal dalam konteks dana pensiun, marketing bukan soal menjual produk dan lain sebagainya, tapi marketingnya adalah mengelola kepercayaan, mengelola komunikasi, dan mengelola keterlibatan peserta. Hari ini kita akan membahas bagaimana marketing mix relevansinya dengan dana pensiun dan persatuan pensiun yang akan memastikan amanah jangka panjang yang harus dijaga dengan baik sehingga manfaat pensiun terakhir dapat dibayarkan. Seperti Bapak dan Saudara ketahui bahwa dalam bisnis kita mengenal 7P dalam marketing mix. Terpaksa saya ulangi lagi, apa itu 7P dalam marketing mix? Yaitu adalah produk, ada price, ada place, ada promotion, ada people, ada proses, dan ada physical evidence. Dalam dana pensiun, produk bukan barang, melainkan manfaat pensiun yang pasti, rasa aman di hari tua dari para pesertanya, dan kepastian pembayaran. Tugas marketing dalam produk di dana pensiun ini adalah menjelaskan secara sederhana dan jujur untuk menghindari ekspektasi yang keliru. Jadi, apa peran persatuan pensiun dalam marketing mix produk ini di dana pensiun? Persatuan pensiun membantu peserta untuk memahami apa yang didapat dan apa yang tidak dijanjikan oleh dana pensiun. Ini banyak contoh yang dapat diuraikan di sini. Katakanlah bahwa dana pensiun membayar gaji ke-13 atau gaji ke-14, itu sebetulnya bukan manfaat pensiun dan bukan sesuatu yang diperjanjikan oleh dana pensiun, tapi memang ada sesuatu yang diberikan karena keadaan tertentu sehingga dana pensiun dapat membayarkan gaji ke-13 dan ke-14. Sekali lagi itu bukan benefit pensiun, dan sekali lagi itu juga bukan yang dijanjikan oleh dana pensiun. Bagaimana halnya dengan pricing? Pricing dalam dunia komersial adalah suatu strategi harga yang penuh dengan pernak-perniknya. Bagaimana harga harus ditentukan berdasarkan harga pokoknya, bagaimana strategi harga agar lebih menarik bagi konsumen.
Tapi untuk dana pensiun, harga bukanlah seperti itu. Harga dalam dunia pensiun adalah iuran, potongan, dan bagaimana implikasinya terhadap manfaat. Masalah yang sering timbul bukan karena angka dari iuran, bukan karena angka dari potongan, tapi karena peserta tidak memahami logikanya. Bagaimana implementasi marketingnya terhadap pricing ini? Implementasi marketing dari pricing ini adalah edukasi, iuran, dan manfaat, serta transparansi dari perubahan kebijakan. Di sini juga PP mempunyai peran yang penting, yaitu Persatuan Pensiun mempunyai peran yang penting, yaitu Persatuan Pensiun menjadi jembatan penjelasan agar kebijakan tidak dipersepsikan sebagai pengurangan hak. Karena banyak hal, bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan dari dana pensiun dipersepsikan sebagai pengurangan hak. Disinilah peran dari Persatuan Pensiun sebagai jembatan penjelasannya. Bagaimana dengan hal yang ketiga dari marketing mix, yaitu place? Di dalam dana pensiun, place bukan kantor yang megah, juga bukan channel distribusi yang rumit seperti brick and mortar di perbankan atau jenis channel produksi di perusahaan asuransi. Tetapi bagi dana pensiun adalah kemudahan klaim, kanal komunikasi, dan akses informasi. Itulah place dalam dana pensiun. Oleh karena itu, dalam hal ini, marketing mix menuntut layanan mudah dan respon cepat dan jalur komunikasi yang jelas dari yayasan dana pensiun. Bagaimana halnya dengan peran PP dalam marketing mix place ini? Peran PP sangat jelas dan sangat strategis, yaitu membantu distribusi information melalui komunikasi pensiunan dan mendeteksi hambatan layanan. Oleh karena itu di sini Persatuan Pensiun harus mempunyai pengurus yang mumpuni, pengurus yang mengerti tentang pemasaran, pengurus yang mengerti tentang komunikasi. Itulah yang sangat dituntut atau diinginkan oleh para peserta pensiunan tentang place yang ada dalam marketing mix. Di dalam marketing mix keempat ada namanya promotion. Promotion di dalam produk-produk komersial sering kita ketahui ada yang disebut dengan above line, below the line, menggunakan sarana-sarana tertentu dan lain sebagainya. Namun promotion bagi dana pensiun bukanlah baliho atau iklan TV. Bagi dana pensiun, promotion adalah tempat bagaimana komunikasi antara para peserta dengan dana pensiun yang bisa berupa newsletter, bisa berupa podcast internal, bisa berupa seminar untuk para pensiunan atau yang mewakili. Karena peserta pensiunnya banyak, biasanya dibagi-bagi menjadi koordinator wilayah ataupun daerah. Dan forum-forum dialog lainnya yang bisa dilakukan secara formal dan informal agar apa yang diinginkan atau yang dihasilkan oleh yayasan dana pensiun dapat dimengerti atau sampai kepada para pensiunnya. Apakah Persatuan Pensiun mempunyai peran dalam hal ini? Sangat berperan. Misalnya, para di Persatuan Pensiun bisa menjadi co-kreator konten edukasi yang menyebarkan pesan-pesan resmi untuk menangkal rumor sebelum membesar. Alhamdulillah apabila saudara di dana pensiun mempunyai pengurus yang dapat menjadi konten kreator
dan bisa kita arahkan menjadi konten kreator dengan konten yang edukasi, bukan hanya konten yang jalan-jalan atau kulineran. Mungkin itu lebih baik, lebih bermanfaat bagi di persatuan pensiun. Karena kita semua yakin bahwa promosi yang buruk menciptakan ketakutan, sedangkan promosi yang baik akan menciptakan ketenangan. Jadi para peserta pensiunan mengharapkan ada promosi yang baik agar menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota para pensiunan. Di dalam marketing mix ada yang kelima, yaitu people. People adalah wajah untuk dana pensiun. Saya ulangi, people adalah wajah dari dana pensiun. Masalah yang muncul bukan karena kebijakan. Saya ulangi, bahwa masalah yang muncul bukan karena kebijakan dari pengelola dana pensiun, tapi karena cara penjawabnya kepada peserta. Kadang-kadang bahasa yang digunakan oleh pengurus dana pensiun adalah bahasa yang kaku dan sifatnya sangat defensif, enggan dikritik, enggan dikasih masukan dari para peserta pensiunnya. Karena marketing mix menuntut empatif, konsistensi, pesan dan integritas personal dari dana pensiun kepada para pesertanya. Peran persatuan pensiun adalah menjaga etika komunikasi. Jangan sampai pengurus persatuan pensiun justru tidak mempunyai etika dalam berkomunikasi. Serta juga persatuan pensiun dapat menjadi penyeimbang emosi dari para peserta. Karena memang kita tahu bahwa pada umumnya para pensiun itu kadang-kadang terbawa emosi karena memang usianya sudah lanjut. Sehingga kita sebagai pengurus pensiunan mesti mengerti hal-hal seperti ini. Bagaimana halnya dengan marketing mix yang keenam, yaitu proses. Proses di dalam dana pensiun adalah proses yang adil dan dipahami untuk dana pensiun, untuk para peserta pensiun, yaitu tentang klaim, bagaimana sih proses klaimnya supaya cepat dan tidak berbelit-belit. Yang kedua tentang perubahan data. Banyak sekali dana pensiun itu melakukan perubahan data, tapi cara menyampaikannya atau melayaninya kepada para pensiunan rasanya kurang tepat karena banyak pensiunan yang sudah umurnya mungkin di atas 80 tahun, mungkin ada yang 90 tahun yang agak kurang familiar dengan perubahan-perubahan data tersebut. Sehingga semuanya itu harus jelas dan konsisten. Marketing mengajarkan bahwa proses yang baik adalah bagian dari reputasi. Sehingga apabila proses-proses yang ada di dana pensiun sangat baik, itu adalah reputasi dari yayasan dana pensiun. Bagaimana peran PP untuk marketing mix yang keenam ini? Peran PP adalah memberi umpan balik. Apakah proses yang di lapangan sudah benar-benar baik? Apakah proses yang di lapangan sudah benar-benar melayani? Dan apakah proses yang di lapangan sudah berjalan sesuai dengan SOP? Terakhir adalah marketing mix yang ketujuh, yaitu physical evidence. Para pensiunan tidak memerlukan promosi atau cerita-cerita berlebihan, tapi yang mereka inginkan adalah bukti yang nyata, bukan yang janji. Dalam dana pensiun, physical evidence adalah laporan kinerja, ketetapan pembayaran, kualitas layanan, rekam jejak transparansi. Peserta pensiun percaya bukan karena presentasi daripada pengurusnya, tapi dari pengalaman nyata. Peran PP untuk hal ini adalah membantu untuk memastikan bukti nyata yang dirasakan oleh para pensiunan dan semua informasi
merata untuk seluruh peserta. Sebagai akhir presentasi ini, saya ingin mengatakan bahwa marketing mix dalam dana pensiun bukan alat kosmetik, melainkan alat tata kelola kepercayaan. Dana pensiun hidup dari kepercayaan yang harus dijaga setiap hari. Terima kasih banyak telah mengikuti bersama kami di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang.